Kartini merupakan potret tragis perempuan di pergantian abad ke-20 ketika nilai perempuan hanya dianggap sebagai pendamping, hanya sebatas di sumur, dapur, dan tempat tidur. Kisah hidupnya menggambarkan penderitaan perempuan Jawa yang terbelenggu dalam tembok tradisi dan adat istiadat masyarakat Jawa yang angkuh dan feodal patriarkal. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara. Ia merupakan putri dari Raden Mas Sosroningrat yang menjabat sebagai Bupati Jepara, dan ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah. Pada tahun 1885, Kartini mulai bersekolah di Eropa Leger School yang diperuntukkan khusus bagi penduduk Belanda dan anak-anak pribumi dari kalangan elit saja. Pada tahun 1892, Kartini mencapai usia 12 tahun yang dimana telah memasuki masa remajanya. Kartini seorang anak yang begitu berbakat, lincah dan ceria, tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah. Dia harus meninggalkan semua kesenangan sekolah. Dia dianggap cukup umur untuk tunduk pada adat istiadat kuno. Dia harus menjalani pingitan, terkurung di dalam rumah tanpa ada kontak dengan dunia luar sampai seorang pria yang ditakdirkan oleh Tuhan datang untuk mengambil dia sebagai istrinya. Kartini diketahui mulai menulis surat pertamanya pada tahun 1899. Surat pertamanya Kartini ditunjukkan kepada salah satu rekannya yang merupakan aktivis feminis di Belanda, yaitu Stella J. Hendela. Dalam surat tersebut, Kartini menuliskan kegelisahannya akibat dibatasi kebebasannya sebagai perempuan. Ia berpesan agar perempuan tidak terkurung dengan rutinitas di rumah, karena perempuan pada dasarnya punya kebebasan menentukan nasib sendiri. Dalam surat pertamanya, ia juga membahas bagaimana tradisi Jawa memperlakukan perempuan, terutama mereka yang menyandang gelar bangsawan seperti dirinya. Kartini diperintahkan untuk menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat yang sebelumnya memiliki 3 orang istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya memahami keinginan Kartini. Dia diberi kebebasan serta dukungan untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah gerbang timur kompleks Perkantoran Kabupaten Rembang. Sejak bertemu dengan Bupati Rembang, Kartini memahami perubahan cara berpikir. Tidak semua perjodohan menjadi sumber penderitaan bagi perempuan Jawa. Kartini menemukan sisi terang dari kegelapan adat feodal Jawa, yaitu Bupati Rembang. Kartini yang awalnya memberontak terhadap tradisi, akhirnya menerimanya. Dengan demikian, pengaruh pemikiran perempuan Eropa terkait feminisme yang dominan pada diri Kartini dapat diasumsikan sebagai feminisme liberal, sebab dengan menemukan pasangan hidup idaman yang mendukung penuh perjuangan Kartini tanpa harus pergi ke Eropa. Kartini meninggal dunia di usia muda, namun warisannya tetap hidup. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menerbitkan kumpulan surat-surat Kartini yang menginspirasi perempuan Indonesia untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan. Kartini diakui sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Dan ulang tahunnya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini.
Posisinya dalam sejarah dan budaya Indonesia semakin diperkuat dengan film Kartini pada tahun 2017. Berdasarkan pada kehidupannya, kisah Kartini adalah pengingat yang kuat akan pentingnya pendidikan, pemberdayaan, dan bagaimana seseorang dapat memberikan dampak pada dunia.